Infinity World Future Semarang. Nah, teman-teman jangan lupa untuk tonton video aku ya. Mari kita lihat. Nah, ini video perjalanan menuju ke tempat magang. Di sini kita berhenti di rel kereta karena kereta mau lewat. Nah, ini keretanya sudah lewat ya teman-teman. Ini pemandangan setiap harinya itu seperti ini teman-teman. Pasti ada aja kereta yang lewat di sekitar jam-jam kerja. Untuk menuju ke kantor tempat magangku, di sini kita melewati Kota Lama. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing kan dengan Kota Lama. Ini kita hampir sampai ke tempat magangku. Nah, di sini kita parkir di sebelah DP Mall ya teman-teman. Nah, jangan lupa ambil karsisnya dulu. Setelah parkir motor, kita langsung menuju ke tempat magangku. Nah, tempat magangku itu kantornya ada di depan DP Mall ya teman-teman, di bagian ruko-rukonya. Ini kita masuk ke ruangan. Sebelum masuk ke ruangan, kita harus fingerprint terlebih dahulu ya teman-teman untuk absen. Kegiatan hari ini diawali dengan APP. Nah, kebetulan kita APP di daerah Pati. Di sini kita sedang meng-APP Bapak Sudewo, salah satu DPR Pati. Tentunya di sini kita ditemani oleh Pak Farid, salah satu wakil pialang berjangka di PT EWF. Setelah APP, kemudian kita istirahat untuk makan siang dan sholat terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada salah satu driver di PT EWF namanya Pak Widodo. Nah, di sini Pak Widodo juga ada salam untuk Pak Yuwanto. Menuju perjalanan pulang, waktu maghrib kita mampir terlebih dahulu untuk sholat maghrib berjamaah ya teman-teman. Nah, ini dia. Di hari berikutnya memasuki jam makan siang. Nah, di sini kita makan siang bareng-bareng ya teman-teman. Ada para WPB juga, ada Pak Farid, Pak Yohan, dan Mas Rusli. Oh iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya ya untuk kegiatan pagi harinya. Aku lupa videonya. Ya teman-teman, di sini Numa sedang nyomot miku. Nah, dia nyomot pakai tangan dan memakannya dengan lahap sekali ya teman-teman. Kalau tadi suasana di depan, nah ini suasana di belakang. Nah, di sini juga mereka pada makan ya teman-teman. Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu, waktunya pulang. Sebelum pulang jangan lupa untuk fingerprint ya. Nah, di sini banyak sekali jari-jari yang bermasalah ya teman-teman, termasuk aku juga. Nah, ini dia baru bisa. Nah, ini ayo waktunya kita pulang. Ini ketika aku sedang presentasi mengenai materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ismet saat acara seminar. Ternyata banyak revisi dari beliau. Nah, kemudian di sini kita presentasi lagi mengenai revisi-revisi yang kemarin yang kita perbaiki, dan alhamdulillahnya materi tersebut di-ACC oleh Pak Ismet. Setelah materi di ACC, kemudian kita langsung melaksanakan gladi kotor. Nah, itu suasana saat kita melaksanakan gladi kotor. Ini Mbak Alvina sebagai MC kita. Ini ketika kita sudah melaksanakan gladi bersih. Sebenarnya ini waktu gladi bersih kita juga ada Pak Ismet, tapi aku lupa videonya ya teman-teman. Nah, ini ada Mbak Elsa sebagai moderator kita dan Mas Rifan sebagai operator. Keesokannya sebelum acara dimulai, panitia kumpul untuk foto.
Sebelum acara seminar dimulai, di sini kita melakukan penjemputan Pak Irfan dan para dosen pembimbing lapangan lainnya untuk masuk ke ruang acara seminar. Ini suasana saat seminar sudah dimulai. Ini dia Pak Ismet sedang menjelaskan materi mengenai seminar kali ini. Seminar kali ini juga dihadiri oleh para WBB dari PT Equity World Future. Dan di sini ada para peserta lainnya yang ikut berpartisipasi. Masuk ke sesi tanya jawab. Di sini Pak Usma juga ikut bertanya ya teman-teman. Mari kita dengarkan. Tadi masalah recehan 100 juta tadi ya. Karena harga emas itu juga naik turun, sehingga itu tidak bisa untuk jangka panjang yang 100 juta tadi ya. Sehingga ketika turun harus stop. Nah, kalau seandainya tadi itu kita hanya recehan saja, apakah juga itu harus ada batas waktunya? Karena berdagang dengan kan ada keuntungan terus ini. Artinya ketika dia masih berdagang kan sebenarnya nggak bermasalah. Kecuali kalau diam, ya kan? Nah, bagaimana itu menurut Pak Ismet? Ya, terima kasih Pak Osman atas pertanyaannya. Ya, betul Bapak. Jadi selama kegiatan berdagang itu berlangsung, nasabah itu kan sebenarnya mau store kapanpun, kemudian mau tarik kapanpun bisa. Selama dana ada di rekening terpisah, jadi selama dana ada di rekening terpisah ini, jadi skemanya begini Pak. Jadi nasabah itu pertama harus ke EWF dulu untuk mendapatkan edukasi, kemudian mendaftar, kemudian mentransferkan dana ke rekening terpisah. Dana itu masih diam gitu. Jadi di rekening terpisah ini akan keluar atas nama nasabah masing-masing dengan nomor akun dan password masing-masing. Persis seperti kita menabung di bank, bank BNI katakanlah. Kemudian BNI mengeluarkan biliar atas nama kita. Kalau dulu pakai buku, sekarang nggak pakai buku juga nggak apa-apa. Tetapi uang kita dan seluruh para nasabah yang lain juga sama bank BNI, BCA atau Bank Niaga itu distorkan ke BI, Pak. Nah, ketika uang nasabah semuanya distorkan ke BI, BI itu taunya ini uang atas nama BNI, atas nama BCA, atas nama Bank Mandiri. Itu bukan atas nama kita lagi. Nah, ini juga fungsinya sama seperti ibaratnya rekening penampung di BI, seperti itu. Jadi ditampung di sini atas nama PT Equity World Futures atau perusahaan pialang yang melayani. Nah, dari sini baru atas nama nasabah masing-masing. Nah, selama dana di rekening terpisah, baik diam maupun sedang dibelanjakan sebuah aset transaksinya, itu ada di sini, maka selama itulah nasabah bisa bertransaksi atau tidak juga. Yang dimaksud penarikan dana adalah ketika nasabah itu menarik dana, maka akan dipindahkan dari rekening terpisah ke rekening tabungan, seperti itu. Ya. Nah, atas pertanyaan Bapak tadi, bagaimana ketika nasabah bertransaksi setiap hari yang recehan tadi, 1 juta jual hari itu, 2 juta jual hari itu, apa mungkin bahkan dijual di keesokan harinya, itu nggak masalah, ya. Seperti itu. Tapi status uang di situ jelas masih ada di rekening terpisah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah ada tempo waktunya? Ya. Tidak ada. Jadi tidak ada kontrak waktu seperti deposito, Pak. Ya. Sebulan baru bisa ditarik, itu tidak ada. Sehingga tadi yang 100 juta itu kalau tetap ditransaksikan berarti nggak bermasalah ya? Tidak bermasalah, tidak masalah, tidak ada resiko. Tidak resiko, artinya ya. Sampai rugi tadi ya? Iya, resikonya hanya ketika dijual rugi itu saja. Oh, ketika dijual ya? Iya. Jadi 100 juta itu transaksi terus nggak masalah ya? Tidak masalah. Ya. Sehari berkali-kali tidak masalah. Iya. Akan tetapi tentunya modal yang berbeda itu akan menghasilkan peluang dan resiko yang berbeda tergantung dari target atau kebutuhan nasabah. Mencari keuntungan menunggu harga emas naik 50 juta dengan menunggu harga emas naik cuma 2 juta rupiah, ya tentu butuh waktu lebih lama dalam menunggu naik 50 juta. Ya, artinya gini, kan kita belinya kan satu slot ini ya. Yang
berapa 3 kilo ya. 3 kilo, satu lotnya 3 kilo. Walaupun kita hanya bayar 100 juta tanpa dilunasi pun nggak masalah ya. Tidak masalah. Itu berjalan terus itu. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Oh, oke. Siap. Sampai kapanpun. Iya. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk konsumen. Berikut ini salah satu contoh dari peserta seminar yang ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Keputusan trading bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak terduga. Contoh ada kan harga saham tergantung, ada yang mungkin dari isu global apa gimana. Bagaimana kita membedakan antara strategi trading yang terukur dengan perjudian yang hanya berdasarkan keberuntungan semata. Kalau ada isu-isu mendadak seperti perang atau apa gitu. Oke. Ya. Terima kasih Mas Raffi, langsung saya jawab. Memasuki sesi penyerahan hadiah. Nah, di sini teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi akan mendapatkan door prize serta hadiah berupa uang tunai. Selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah. Kemudian dalam acara seminar kita akan selingi oleh ice breaking. Nah, di sini ice breaking dipandu oleh Mbak Numa dan Mbak Iwin. Itu ada Mbak Wiwi sebagai sesi dokumentasi kita. Ini aku akan menampilkan sedikit video. Hai guys, hari ini kita mau vlog seminar. Nih ada temennya Raffi. Ini namanya Raffi guys. Dia tadi mau dapat apa aja Mas Raffi? Sepil dong. Wah dapat uang. Selain uang apa lagi Mas Raffi? Mas Raffi. Presnya di sana teman-teman. Ini ada juga Mas Rafa. Mas Rafa tadi dapat apa Mas Rafa? Rafa tadi dapat apa? Wah, ini ada teman tadi Salma. Salma dapat apa Salma? Hai guys. Apa yang ramai? Masuk kita hari ini. Ini ada Mas Rafa. Ini namanya Black Mamba ya guys. Ini teman-teman sedang makan semuanya guys. Ini keesokan hari setelah seminar, kita kembali menjalankan rutinitas kita di kantor. Nah, pada saat ini kebetulan ada para manajer-manajer yang sedang berkumpul di ruangan kita. Di sini kita juga ngobrol-ngobrol santai dengan para manajer mengenai pengalaman-pengalaman kita selama di PT EWF. Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu, waktu karaoke. Setelah karaoke, kemudian kita makan bareng. Nah, di sini kita maam soto teman-teman. Itu ada Pak Farid juga. Pak Farid sadar kamera. Ini suasana saat kita kumpul untuk mengerjakan laporan magang bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini dia suasananya. Ini aku saat menghadiri acara seminar yang dilaksanakan oleh tim lain. Aku kasih sedikit cuplikannya ya teman-teman mengenai acara seminarnya.
Setelah menghadiri seminar, kemudian kita makan siang bareng-bareng. Nah, di sini kita makan siang bareng anak-anak magang dari Unisola. Di situ juga ada Pak Ismet, kepala cabang kita, dan para WPP lainnya. Nah, ini mereka pada rebutan ya teman-teman. Hai guys, kita makan. Iya, seminar dari tim lain. Nah, itu tadi video kegiatan magangku di PT Equity World Future Semarang. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dadah!